Software Testing Lifecycle atau STLC adalah bagian dari integral pengembangan perangkat lunak yang membantu memastikan bahwa perangkat lunak dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi, memenuhi persyaratan, dan dapat diajarkan oleh pengguna akhir. Nah, untuk membahas hal ini, kita akan mengundang Maida, salah satu engineer dari Refactory. STLC atau Software Testing Lifecycle itu sendiri adalah tahap-tahap proses pengujian yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Dalam proses STLC, berbagai kegiatan dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk. Meskipun STLC sama SDLC itu terkesan mirip, tapi keduanya tuh memiliki penerapan yang berbeda. Kalau SDLC itu diterapkan di setiap tahap proses pengembangan sistem, kalau SDLC itu penerapannya hanya terbatas pada tahap pengujian softwarenya aja. Terus STLC mengacu pada tahap-tahap yang spesifik dalam proses pengujian untuk memastikan kualitas produk. Setiap tahap-tahap dari STLC memiliki entry kriteria, exit kriteria, activity, dan deliverable yang terkait. Entry kriteria itu apa? Entry kriteria itu adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum pengujian dapat dimulai. Kalau entry kriteria itu mendefinisikan ketentuan yang harus diselesaikan sebelum pengujian selesai pengujian. Kalau activity itu kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk melakukan pengujian, dan deliverable adalah hasil yang didapat setelah menyelesaikan pengujian. Manfaat utama dari STLC adalah memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Dengan mengikuti langkah-langkah pengujian yang terstruktur, tim pengembangan yang dapat mengidentifikasi dan memperbaiki bug dan masalah sejak dini sehingga menghasilkan perangkat lunak yang lebih andal dan stabil. Lalu, apa saja nih tahapannya? Ada 6 tahap dalam STLC. Yang pertama adalah requirement analysis. Requirement analysis adalah tahap pertama dalam STLC. Requirement software yang sudah ada dari stakeholder ini oleh tim QA akan dianalisis, dan untuk mengetahui detail softwarenya yang akan dibangun, terus mereview dan melakukan validasi jika masih ada kekurangan atau untuk melengkapi kejelasan requirement tersebut. Dan di sini tim QA juga menganalisa apa aja yang akan diuji secara manual dan apa aja yang akan diuji secara otomatis, serta cakupan fungsi dan fitur mana aja yang mau diuji secara fungsional ataupun yang non fungsional. Yang kedua ada tahap test planning. Pada tahap ini QA mempersiapkan rencana untuk melakukan pengujian berdasarkan requirement analysis. Pada tahap ini ditentukan tools apa aja yang akan dipakai, terus hal-hal yang akan dideliver setelah pengujian, terus estimasi waktu, terus sumber daya, serta pembagian peran pada tim QA. Terus yang ketiga ada tahap test case development. Di sini berisi hal-hal yang akan menjadi acuan dalam pengujian yang melibatkan untuk membuat test case, test data, terus membuat script automation berdasarkan test case yang sudah dibuat tadi. Terus yang keempat ada tahap test environment setup. Pada tahap ini memastikan environment test dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Pada dasarnya environment test ini menentukan syarat software yang diuji, mulai tes menentukan syarat software yang Pada dasarnya environment test menentukan syarat software yang diuji, mulai melakukan smoke test untuk memastikan environment test sudah benar aman dan benar-benar sudah siap. Dengan mengujikan perangkat lunak secara menyeluruh sebelum peluncuran, STLC membantu memastikan bahwa produk yang diberikan kepada pelanggan memiliki kualitas yang tinggi. Ini meningkatkan kepuasan pelanggan dan citra produk. Nah, apa nih pemahaman kalian soal STLC?